Shalom teman-teman, kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk
Shalom Bless Community, terima kasih banget. Hari ini gue dikasih kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan di Bless Community ini yang kiranya semoga memberkati setiap teman-teman semua yang mendengarkan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau membuka hati kami dengan taburan benih firman Tuhan hari ini. Kiranya itu semua boleh memberkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang kiranya boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami yang siap untuk belajar firman Tuhan bersama katakan. Amin. Terima kasih banyak buat undangan yang diberikan oleh saudari ya, atau dari teman gue Feli. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Gue adalah Yohanes. Kalau nama lengkapnya Yohanes Valentino, biasa dipanggil Anes. Satu kampus dengan Feli ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum kenal. Salam kenal untuk kita semua. Oke, nggak usah panjang-panjang ya perkenalannya. Sekarang kita langsung masuk aja ke firman Tuhan hari ini. Mari siapkan catatan kita sama-sama. Kita akan belajar bersama-sama mengenai goal setting. Nah, kenapa sih gue mau bawakan tema ini? Karena setiap kita, anak-anak muda khususnya, penting sekali mempunyai sebuah goal di dalam hidup kita. Tentu bukan hanya anak-anak muda, orang-orang yang di atas sana pun juga usia-usia yang udah di atas kita ya. Itu pasti mempunyai goal-goal di dalam hidup ya. Apalagi ini udah mau memasuki akhir tahun, yang artinya setiap kita pasti akan membentuk sebuah atau merencanakan sebuah goal untuk apa yang kita planningkan di tahun 2021 ya kan, gitu. Gue yakin teman-teman semua juga pasti mempunyai goal yang ingin teman-teman capai di tahun ini. Tapi mungkin tahun ini adalah tahun yang cukup berbeda ya tentunya ya. Setiap kita pasti merasakan sesuatu yang perbedaan begitu besarnya karena dampak dari pandemi ini. Semua sektor kena tentunya ya. Buat teman-teman yang mungkin ada yang kuliah, ada yang udah kerja ya. Pasti semuanya kena dampak dari COVID-19 ini. Tapi tenang aja, segala sesuatu pasti terjadi karena seizin Tuhan. Artinya apa? Kalau tahun ini goalnya itu tidak bisa tercapai, simpan itu buat di tahun berikutnya. Ya kan? Segala sesuatunya bukan terjadi karena di luar dari kendali Tuhan. Tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Artinya apa? Mungkin teman-teman juga waktu menyusun goal itu artinya ya kita pikir ke sisi positifnya aja. Mungkin ada maksud Tuhan, mungkin goal ini belum saatnya untuk di tahun ini, tapi di tahun berikutnya. Oke, penting setiap kita, sekali lagi tadi gue katakan, untuk kita mempunyai sebuah goal agar hidup kita ini lebih bersemangat. Sebagai anak muda, hidup itu harus semangat. Nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh ngeflow aja. Harus mempunyai sebuah goal agar hari-hari kita ini tahu arahnya tuh mau kemana. Bahaya sekali kalau kita di dalam masa muda kita nggak punya sebuah goal atau sebuah pencapaian ya. Karena ujung-ujungnya itu semua akan membawa penurunan pada diri kita. Ya. Mari kita buka satu firman Tuhan sama-sama di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-28. Gua akan bacakan buat teman-teman semua. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya teman-teman, dalam membuat sebuah goal atau dalam membuat sebuah planning ke depannya, teman-teman tuh harus duduk dulu membuat sebuah perencanaan untuk apa yang ingin teman-teman capai ya. Ataupun kalau teman-teman sebenarnya nggak membuat sebuah perencanaan di dalam hidup teman-teman nih, itu sama aja teman-teman sedang merencanakan sebuah kegagalan. Ya. Artinya tidak ada di dalam hidup ini yang tidak mempunyai sebuah perencanaan. Ya.
Kalau nggak merencanakan apa-apa, artinya ya sekali lagi, teman-teman semua sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jadi penting buat kita dalam menyusun sebuah goal, kita harus duduk diam dulu, susun rencananya, atau kalau tadi dikatakan anggarannya ya. Kira-kira kalau teman-teman misalkan punya goal ya, contoh kecilnya aja ya. Goal dalam membeli barang sesuatu, ya sesuatu barang sorry. Pasti teman-teman akan menghitung biayanya berapa, kira-kira harus nabung berapa, menyisihkan berapa ya setiap bulannya. Pasti harus disusun baik-baik. Ya. Jadi penting banget, dan dalam membuat sebuah goal ini yang tadi gua katakan, maksudnya di akhir-akhir tahun ini teman-teman harus sudah bisa membuat sebuah resolusi ya, goal untuk di tahun depan. Buatlah perencanaan-perencanaan. Nah, beberapa hal yang ingin gue bagikan untuk membuat sebuah goal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah spesifik. Sama-sama katakan spesifik. Ya. Artinya apa teman-teman? Goal yang teman-teman buat itu harus jelas. Contoh. Ya tadi yang gue bilang, 2021 teman-teman mau mencapai apa? Atau teman-teman ada yang mungkin masih kuliah atau masih sekolah, yang tahun depan mungkin ada yang lulus. Teman-teman harus tahu tahun depan mau kuliah di mana, atau lebih jauhnya lagi, sederhananya gini. Teman-teman punya planning atau goal dalam 10 tahun ke depan, itu mau jadi seperti apa, atau cita-cita teman-teman mau jadi seperti apa. Maka untuk teman-teman yang masih sekolah, yang mungkin udah mau lulus di SMA, itu artinya udah tahu sehabis dari sehabis dari sekolah SMA ini, teman-teman akan mengambil sebuah jurusan yang sesuai dengan cita-cita teman-teman. Ya, ataupun yang bekerja, mungkin tahun depan saya harus mempunyai penghasilan lebih dari apa yang saya terima di tahun ini. Artinya apa? Teman-teman harus jelas juga penghasilannya, sumbernya harus dari mana. Ya, harus tentunya ada dari sumber-sumber yang benar ya. Tapi harus jelas apa nih yang mau dikerjakan nih dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Sebenarnya sih lebih baik teman-teman harus susun dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan teman-teman mau jadi seperti apa, lalu hitung mundur 5 tahun teman-teman harus mencapai apa, terus hitung mundur lagi 1 tahun teman-teman apa yang harus teman-teman lakuin. Maka dengan begitu teman-teman akan terarah dengan jelas, harus spesifik. Ya, misalkan mau jadi direktur, ada yang mau jadi direktur, gua doakan teman-teman yang ada di Bless Community ini, mungkin ada yang jadi direktur ataupun ada yang jadi pengusaha. Tapi harus jelas, direktur di mana? Atau pengusaha apa? Harus spesifik. Jangan, ya udah pokoknya jadi pengusaha, bingung pengusahanya pengusaha apa? Apa yang menjadi bidang teman-teman yang mau teman-teman fokusin? Karena apa? Orang yang fokus pasti hasilnya berbeda. Tapi kalau teman-teman gak fokus, teman-teman hajar sana, hajar sini, yang ada harusnya teman-teman bisa mencapai itu dalam kurun waktu 10 tahun, bisa jadi 15 tahun. Karena apa? Enggak spesifik. Gitu. Cari tahu apa yang teman-teman ingin capai di kemudian hari nanti. Lalu yang kedua, ya, bisa terukur, ya, kemajuan dan progresnya itu bisa terukur. Artinya gini loh, dalam misalkan teman-teman udah susun nih sebuah goal, harus bisa terukur. Oh ini bisa nih tercapai di dalam 1 tahun ini, gitu. Nah ini nyambung kepada poin 3, yaitu realistis atau bisa dicapai. Yang artinya gini loh teman-teman. Saat ini gini, teman-teman teman-teman punya penghasilan misalkan yang kerja 3 juta per bulan. Lalu berkata, oke, di tahun depan saya mau bisa beli rumah dan beli mobil. Realistis nggak? Kalau menurut gua pribadi, sangat gak realistis. Dengan penghasilan 3 juta per bulan, ya mungkin kalau misalkan ada sebuah mujizat, dia bisa di tahun depan itu menghasilkan jadi berapa puluh juta per bulan, ya mungkin aja bisa gitu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi lebih baik kita realistis sedikit gitu.
Jangan nabung baru sebentar, nanti udah langsung berpikiran mau beli ini, mau beli itu. Jadi buatlah sebuah hal atau goal yang ingin dicapai itu secara realistis. Gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan ya, maksudnya dalam muda gue juga punya usaha kecil-kecilan. Dalam arti misalkan contohnya jualan baju. Ya teman-teman ada yang jualan baju. Ya mungkin bulan ini saya mau mencapai penjualan kira-kira 30 baju lah per bulan. Itu masih realistis gak? Sangat realistis. Gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba bulan ini saya harus, namanya baru usaha, saya harus jual 1000. Kayaknya agak mustahil kecuali teman-teman punya modal yang cukup besar mungkin bisa. Tapi intinya harus realistis yang kira-kira teman-teman yakin ini bisa dicapai. Lalu yang keempat yaitu relevan. Ya, sama-sama katakan relevan. Artinya sesuai nggak ini dengan kebutuhan teman-teman? Gitu. Nah, kira-kira nih anak-anak muda di Bless Community, ini apa yang ingin dicapai itu sesuai dengan kebutuhan nggak? Ya, kebutuhan dalam arti gini loh. Kalau misalkan ini contoh dalam hal membeli barang, ya, teman-teman mau beli contohnya mungkin ya tadi mungkin mau beli mobil, udah sesuai nggak dengan kebutuhan teman-teman, gitu. Atau mungkin pakai motor pun sebenarnya masih cukup, masih bisa gitu. Artinya apa? Mungkin uang yang untuk beli mobil itu bisa dipakai atau digunakan untuk hal-hal lain yang jauh lebih penting dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, gitu. Ya harus relevan, sesuai dengan kebutuhan sekali lagi. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, kayaknya cobalah kesampingkan itu dulu, ya. Lalu yang kelima, nah ini dia, tenggat waktu. Teman-teman harus atur waktu kapan teman-teman bisa menyelesaikannya atau mencapai itu. Ya, tadi sebenarnya juga udah banyak dikutip di awal-awal. Artinya teman-teman tahu nih, oke, misalkan mau beli apa di tahun ini, nabung misalkan setiap bulannya sekian. Ya, itu terukur atau ada tenggat waktunya. Pokoknya akhir tahun ini harus bisa tercapai. Ya, jadi teman-teman bisa fokus. Gitu. Atau tadi yang mungkin sekolah ada kerjakan tugas, pasti itu ada tenggat waktunya. Artinya ada waktu yang harus teman-teman kumpulin. Nah, seperti itulah kurang lebih goal yang harus teman-teman buat tuh. Jadi udah ukur dalam jangka panjang, sekarang teman-teman tarik ukur dalam jangka pendeknya, kapan harus saya bisa memiliki atau saya bisa mencapai hal tersebut. Ya. 5 hal ini sebenarnya sangat-sangat sederhana dan banyak sekali orang-orang di luar sana juga membagikan hal tersebut. Penting banget ya sekali lagi dalam menyusun ini. Spesifik, bisa terukur, realistis, relevan, dan punya tenggat waktu. Jadi harus teman-teman susun ya. Bless Community sehabis ini coba evaluasi apa yang menjadi goal di tahun ini. Lalu susun baik-baik untuk apa yang ingin capai di tahun depan. Ingat, kita masih muda, harus punya gairah, harus punya semangat. Hidup kita nih harus berkembang, jangan stuck di level yang sama, tapi mari kita sama-sama naik ke level-level berikutnya. Akan banyak sekali tantangan tentunya, tapi itu semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya. Kalau hidup masih muda flat, begitu-gitu aja, buang-buang waktu, hahaha hihi. Sayang teman-teman. Waktu ini sangat begitu cepat hari-hari ini. Kita nggak berasa tahun ini udah mau berakhir. Coba evaluasi diri kita. Apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita buat di tahun ini. Apa jangan-jangan kita kebanyakan hahaha-hihinya. Ya, banyakan gosipnya, banyakan gibah ya. Atau bahasa sekarang gosip, gibah gitu ya. Buat apa? Ya, lebih baik kita memikirkan apa yang harus saya capai dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Gitu. Lalu 3 hal yang mendorong kita untuk bisa mencapai goal kita. Nah, ini penting. Yang pertama di sini,
Gua tekanin tentang hal pergaulan ya. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Ya. Ketika teman-teman semua udah memiliki sebuah goal di dalam kehidupan teman-teman, carilah lingkungan atau pergaulan yang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai. Jangan bergaul sama orang-orang yang suka gosip, suka gibah. Artinya nanti teman-teman akan menjadi seperti dia. Habis waktu hanya untuk mengurusi urusan orang lain. Yang sedangkan urusan dalam diri kita sendiri ini banyak yang harus dikerjakan. Artinya pilih-pilihlah dalam pergaulan. Ya, berteman dengan siapa saja tentu boleh. Tapi untuk berhubungan karib itu harus benar-benar teman-teman pilih. Ada orang-orang yang hanya di permukaan luar kita saja. Artinya gini, yang hanya kenal kita, ya udah. Ada orang-orang yang lebih dalam lagi yang tahu kita, tapi mungkin taunya hanya hal-hal tertentu. Lalu ada lagi yang lebih dalam lagi, yang benar-benar istilahnya bisa mengenal kita dan mendorong kita tentunya. Harus disaring sekali lagi, evaluasi siapa saja yang ada di lingkaran kita atau di lingkungan kita hari ini. Dan carilah mentor untuk teman-teman bisa dibimbing ya. Di Bless Community tentu ada mentor ya. Pementoran itu penting loh sekali lagi. Dari orang-orang yang udah istilahnya melewati apa yang teman-teman ingin capai. Ya, harus pilih dengan baik pergaulan teman-teman semua. Amsal 19 ayat 20 berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Artinya penting yang tadi gua katakan, kita harus mempunyai seorang mentor, kakak rohani yang membimbing, mengarahkan kita agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Ya. Evaluasi. Yuk, mari sehabis ini kita evaluasi pergaulan kita, lingkungan kita. Sesuai nggak dengan goal yang kita mau capai? Lalu berikutnya yang kedua adalah, ya ini penting nih. Ini penting tapi banyak sekali dikesampingkan oleh khususnya anak-anak muda ya. Ikuti seminar dan bacalah buku-buku sesuai dengan apa yang ingin teman-teman raih. Tanpa ada belajar dari pengalaman orang lain, menurut gua itu sia-sia. Ya teman-teman berusaha untuk memakai pengalaman sendiri itu kurang bijak. Lebih baik ikutilah seminar-seminar yang mendukung setiap apa yang menjadi goal kita. Udah banyak teman-teman yang mungkin nanti ke depan mau jadi pengusaha, ikuti seminar-seminar tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang bijak dalam mengelola apa yang ingin dikerjakan. Lalu misalkan teman-teman yang ingin menjadi pembicara, ya teman-teman juga akan tahu bagaimana caranya berbicara yang baik. Ikutilah seminar-seminar tentang public speaking ataupun banyak hal lagi ya. Bacalah buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, kesalahan dari anak-anak muda adalah buang-buang waktu. Sering banget mengesampingkan hal-hal tersebut, padahal hal-hal itu adalah hal-hal yang sangat penting. Jangan suka ngegampangin. Sekali lagi, penyesalan itu akan selalu datangnya belakangan. Jadi lebih baik sebelum menyesal, lebih baik sedia payung sebelum hujan itu tiba. Ya, harus coba kita evaluasi lagi diri kita masing-masing. Masih muda, ingat sekali lagi, gue pengen Bless Community menjadi orang-orang yang nanti di kemudian hari menjadi generasi terangnya Tuhan di dalam setiap aspek bidang. Mungkin ada yang jadi pengusaha, mungkin akan ada yang jadi karyawan tapi menjadi karyawan yang terbaik, akan jadi direktur, apapun itu. Ya. Intinya hidupmu akan berubah jika kebiasaanmu pun berubah. Apa yang menjadi kebiasaan teman-teman hari ini? Ya, kalau kurang baik, lebih baik ubah itu semua. Yang hanya cuma ngabisin waktu di gadget yang nggak tahu scroll apapun itu yang sebenarnya
buka handphone nggak ada notifikasi, nggak ada apa, cuman scroll. Lebih baik cari sesuatu yang lebih bermanfaat. Scroll boleh, tapi carilah scroll yang mendukung atau mengarahkan goal setiap kita. Nah, ini dia satu poin terakhir yang ingin gue sampaikan ke teman-teman semua di Bless Community ini. Ini satu poin yang sangat-sangat penting dan akan sangat berdampak besar di dalam apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai, ya, yaitu libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Ya, ini gue sambil ngomong gini merinding juga. Maksudnya seindah apapun goals yang ingin teman-teman buat, kalau teman-teman nggak melibatkan Dia yang menjadi pencipta kita. Karena gini loh, Sang Pencipta itu lebih tahu tujuan untuk apa yang diciptakan itu. Ya, tentu namanya pencipta pasti memiliki sebuah tujuan. Singkatnya tuh gini, orang yang menciptakan sebuah handphone pasti mempunyai tujuan untuk apa orang tersebut menciptakan handphone ini, ya. Orang yang membuat headset, ya, mereka menciptakan ini tentu memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk apa? Untuk didengar oleh telinga, ya kan? Mendengar musik atau apapun, ya, maksudnya mendengar musik, telepon, ya. Dan begitupun dengan kita, setiap kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Oleh sebab itu, untuk dalam menyusun sebuah perencanaan, sebuah goal yang tadi dikatakan, baiknya kita libatkan Tuhan. Karena kalau kita nggak melibatkan Dia, sia-sialah apa yang kita bangun, apa yang kita usahakan, ya. Karena apa? Ketika kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus senantiasa menuntun dan mengarahkan kita. Dia juga akan berbicara kepada kita, oh harusnya jangan seperti ini, kamu harusnya begini, ya, agar kita ada di dalam tuntunan atau di dalam koridor yang tepat. Sekali lagi, mari kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena apabila dasar, ini tuh dasar loh, sebenarnya libatkan Tuhan tuh harus dasar. Ibaratnya sebuah bangunan itu yang menjadi fondasi awalnya, itu yang akan menjadi sebuah acuan bangunan itu kuat atau enggak. Nah, ini dia, di dalam goal kita pun kita harus tahu dasarnya kita ini berpegang teguh pada siapa. Kalau kita berpegang teguh kepada Kristus yang adalah sumber kita, pencipta kita, maka apapun tantangan yang ada di kemudian hari, kita nggak akan mudah goyah, nggak akan mudah bimbang. Yakin, berpegang teguh, saya pasti bisa. Gitu. Kenapa? Dasarnya kuat. Amsal 19 ayat 21 berkata, beberapa ayat terakhir akan gue bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Banyak rancangan di hati manusia. Ya. Hati kita nih, hati gua. Tapi tetap Tuhan yang punya keputusan. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dia merencanakan sesuatu bukan hal yang buruk, tapi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, bukan untuk keburukan, tapi untuk sebuah kebaikan. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan kasih. Libatkanlah Dia. Karena firman Tuhan apa katakan? Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
berkatakan. Datanglah sama Tuhan, bawa setiap apa yang menjadi impian kita. Tanya Tuhan, udah sesuai belum ini sama yang Tuhan mau? Gitu. Tentu nanti juga teman-teman semua ya, dalam mencapai sebuah goal akan banyak kekhawatiran, akan banyak tantangan ya. Contohnya di tahun ini tiba-tiba ada pandemi yang mungkin yang tadi udah nyusun goal keren tiba-tiba dihantam, pasti down. Begitupun ini sedikit cerita tentang gua, kesaksian di tahun ini. Gua udah menyusun sebuah planning yang menurut gua oke. Tiba-tiba dihantam seperti ini, hancur. Sempet merasa kenapa harus seperti ini Tuhan, gitu. Yang tadinya udah lumayan ya istilahnya ya, tiba-tiba harus tergoncang oleh badai. Nah, satu ayat ini yang menjadi kekuatan juga, yang menjadi rema di dalam kehidupan gue pribadi. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya jangan takut sebab ada Tuhan yang beserta kita. Badai boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi ingat kasih Tuhan akan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita, menolong kita, menuntun kita, memegang tangan kita. Ya, yang ada senantiasa buat kita di saat orang lain mungkin meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan tetap setia untuk menuntun kita, menopang kita. Di saat kita jatuh, Dia angkat, pegang tangan kita, membangkitkan kita kembali. Ya, sekali lagi libatkanlah Tuhan dalam apapun yang ingin kita capai, dan buatlah goal setting di dalam setiap kehidupan teman-teman ya, agar hidup dari teman-teman di Bless Community ini lebih terarah ya, lebih ada gairah, ada semangat, yang nggak jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Tapi gue yakin Bless Community ini akan menjadi sebuah wadah komunitas yang dimana boleh sama-sama saling bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Tetap semangat, apapun yang terjadi saat ini, itu semua ada di dalam koridor Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecil hati kalau hari ini belum mencapai apa-apa. Tapi mari saat ini ketika teman-teman udah dengerin sharing firman Tuhan ini, yuk renungin sama-sama, kita bangkit sama-sama dan susunlah sebuah goal untuk dicapai di tahun-tahun yang akan datang. Bersama Tuhan maka tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa di dalam Tuhan. Oke? Gue selesai. Kiranya apa yang menjadi sharing pada hari ini boleh memberkati setiap teman-teman semua di Bless Community ini. Sekali lagi gue berterima kasih atas undangan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengarkan sharing firman-Mu. Kami boleh belajar sama-sama mengenai goal setting Tuhan. Agar setiap kami anak-anak muda-Mu di Bless Community ini Tuhan boleh menjadi orang-orang yang terampil, menjadi orang-orang anak-anak muda yang luar biasa, yang mau terus melibatkan Tuhan juga dalam pencapaian-pencapaian kami. Tuhan, kiranya kami boleh menyerahkan semua apa yang menjadi cita-cita kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, karena Engkau menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kiranya Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami bisa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak muda-Mu di Bless Community ini yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kau memberkati setiap mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang mungkin sedang memerlukan pekerjaan juga Tuhan. Memberkati Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi panggilan-Mu atas setiap kehidupan mereka. Berkati mereka yang dalam pergumulan Tuhan, Kau bukakan jalan, tangan-Mu memegang dan menuntun setiap mereka hari ke hari menggapai sebuah masa depan yang indah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.